ketika mengatakan Tuhan itu sederhana atau kesederhanaan Tuhan atau Allah, itu tidak berarti Tuhan itu gampang. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Sungguh bersyukur sekali untuk hari ini, di dalam satu kesempatan yang indah ini, di hari yang kudus ini kita bersama-sama berkumpul beribadah kepada Tuhan. Saudara, dalam kesempatan ini saya kembali mau mengingatkan jemaat, khususnya bagi jemaat kita, dan juga kami juga menyambut jemaat yang mungkin baru pertama kali datang di gereja kami ini, GKKA Makassar. Dengan tangan terbuka kami menyambut saudara. Jika saudara belum mempunyai tempat ibadah yang tetap, saudara bisa beribadah bersama kami di tempat ini. Gereja kita di tempat ini mempunyai visi, ya. Saudara, Bapak Ibu masih ingat visinya? Masih ingat? 3B. Pertama, berpusat kepada Kristus, bertumbuh melalui pemuridan, dan berdampak nyata bagi dunia. Sama-sama ya, 3B. 1, 2, 3. Berpusat pada Kristus, bertumbuh melalui pemuridan, berdampak nyata bagi dunia. Dan untuk menuju kepada visi itu, kita mempunyai misi yaitu jangkau, bina, utus, JBU. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita punya hashtag yang sebenarnya juga harusnya sudah disosialisasikan ya. Hashtag kita sudah diberkati. Nah, berkatnya apa? Jelas, berkat terbesar adalah anugerah keselamatan. Bukan uang, bukan kesehatan, tetapi anugerah. Nah, saudara, kalau saudara saya lihat jemaat ini suka foto-foto ya, dan kemudian suka posting di Instagram. Jangan lupa tag kami saudara ya, tag, mention GKK Makassar, dan juga kasih hashtag JBU.com dan hashtagnya sudah diberkati ya. Yaitu menjadi satu gerakan kita bersama di GKKA selama visi kita 5 tahun ke depan. Nah saudara, kita sudah masuk di Minggu Prapaskah. Minggu lalu sudah dijelaskan pengantar tentang pengenalan atribut-atribut Allah. Nah saudara, khusus untuk hari ini kita bicara tentang atribut Allah, yaitu Allah itu satu. Nah saudara, saya mau mengawali dengan sebuah cerita suami istri yang merayakan anniversary-nya, ya, silver 25 tahun. Nah saudara, biasanya kalau memang sudah anniversary yang sudah cukup lama, tentu kita itu ingin memberikan kejutan kepada orang yang sangat kita cintai. Dan suami berpikir, apa ya saya mau kasih kejutan untuk istri saya. Lalu dia pikir-pikir, oh iya, saya akan belikan makanan kesukaan istriku. Dan dia lihat istrinya itu setiap kali makan, itu istrinya suka sekali makan kepala ikan. Ya, jadi dia berpikir, oleh saya beli kepala ikan. Jadi betul, dia pesan semua jenis masakan kepala ikan. Ada mie kepala ikan tim, ada mie kepala ikan palu mara, kepala ikan palu kaloa. Pokoknya semuanya kepala ikan ya. Dia beli, dia susun semua di meja. Dia tutup dulu. Nah ya, jadi waktu pas istrinya keluar, dia lihat, wah ada makanan yang sudah disiapkan. Wah, istrinya tentu senang sekali. Apa ini sayang? Nah, ini adalah masakan yang paling kau suka, makanan kesukaanmu. Lalu kemudian silakan buka. Nah waktu pas suaminya silakan buka, dia taruh pipinya. Nah, ya, dia berharap pasti istrinya mencium dia. Waktu istrinya buka dan lihat suami yang kasih keluar pipinya itu bukan dapat ciuman, tapi ditempelin, puak gitu ya. Suaminya kaget, kenapa kau tempelin saya? Wah, lalu sambil menangis istrinya bilang begini, suamiku 25 tahun kita menikah. Kau tidak tahu apa yang saya suka makan. Loh, bukannya kau suka makan kepala ikan? Kau selalu makan kepala ikan. Ya, saya makan kepala ikan karena saya kasih kalian itu bagian yang paling bagus. Saya kasih kau tengahnya, ekornya, itu supaya apa? Kau anak-anak itu dapat yang paling bagus. Biar misalnya makan kepala ikan, itu makannya sebenarnya tidak suka. Tapi karena saya mencintaimu, saya kasih yang paling bagus. Saya makan kepalanya. Suaminya kaget. Selama ini saya pikir kau suka makan kepala ikan. Saudara, saya tidak bicara tentang pernikahan di sini. Tapi yang saya mau bilang adalah begini Bapak Ibu. Selama ini kita sudah hidup bersama ya. Kadang-kadang ternyata kita tidak mengenal orang yang kita hidup bersama dengan dia. Selama ini kita sudah jadi orang Kristen. Seberapa dalam kita mengerti dan mengenal Tuhan kita. Nah karena itu Bapak Ibu, dalam seri ini saya mengajak kita semua membuka hati, membuka pikiran kita itu mengenal Tuhan kita. Karena tidak ada kesukaan terbesar bagi orang Kristen selain mengenal Tuhannya.
dengar tentang Tuhannya, tahu siapa Tuhannya, itu harus menjadi kesukaan besar bagi orang Kristen. Amin. Nah saudara, hari ini saya mengajak saudara belajar satu atribut Allah, yaitu Allah itu satu. Dan saya mau kasih pendahuluan Bapak Ibu, ini tidak gampang. Agak sulit ya. Tadi waktu pas selesai KU itu sudah saya lihat ada asap-asap semua kepalanya jemaat ya karena mendengar. Saudara, saya bilang betul ini tidak gampang, tapi ini sangat menolong kita untuk mengerti Allah kita. Saudara, mari saya mengawali dengan pertanyaan ini. Orang Kristen itu menyembah berapa Allah? Satu. Betul. Ya, Allah Tritunggal. Satu. Nah, Bapak Ibu, waktu orang tanya kepada kita, kamu orang Kristen menyembah berapa Allah sih? Ya kita harus jawab, kita menyembah satu Allah. Jadi waktu kita memperkenalkan tentang Allah kita, saudara, saya sarankan jangan memulai dengan Allah Tritunggal. Karena akan membuat kebingungan kepada banyak orang yang tidak mengerti tentang Allah Tritunggal. Kita mulai dengan Allah kita satu. Ya, jadi orang Kristen tidak menyembah tiga Allah. Orang Kristen menyembah satu Allah. Nah, kita melihat di dalam Alkitab sebenarnya ada banyak sekali bicara tentang kesatuan Allah itu. Ya, kita sama-sama baca Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu esa, ya, Tuhan itu esa. Dan di bagian yang selanjutnya 1 Timotius 1 ayat 17. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Saudara, dalam ayat Alkitab banyak sekali. Saudara tinggal ketik saja esa, keluar itu ayat-ayat yang berbicara tentang Tuhan itu esa. Nah, tapi pertanyaannya begini. Apa pikiran kita tentang Allah itu esa? Apa pikiran kita ketika kita mengatakan Allah itu satu? Apanya yang satu? Apakah pribadinya satu? Sedangkan kita tahu, kita percaya Allah Tritunggal yang punya 3 pribadi. Lah, lalu apanya yang satu? Apanya yang esa? Nah saudara, sebelum menjawab pertanyaan ini, kita pikirkan dulu deh. Apa itu artinya satu? Satu. Pikiran kita kalau bicara satu, itu artinya bukan 2, bukan 3, bukan banyak gitu ya. Jadi pemahaman sederhana kita, satu itu lawan dari banyak, tunggal. Itu tidak salah, itu benar. Tetapi bukan hanya itu. Karena satu sendiri punya makna bukan hanya sekedar sendiri atau tunggal. Contohnya Bapak Ibu, saya bilang satu keluarga. Kalau bicara satu keluarga itu terdiri dari banyak orang ya. Tapi kenapa dibilang satu? Nah, berarti satu bukan hanya sekedar tunggal. Saya bilang juga satu tandan pisang. Berarti berapa banyak pisang? Banyak. Tapi dibilang satu. Atau kalau saya bilang lagi satu rasa. Apalagi satu rasa yang pernah ada. Wih, kasihan ya. Gitu ya. Satu rasa. Apa maksudnya satu rasa? Tunggal? Sendiri? Ternyata tidak juga. Jadi waktu kita bicara tentang satu itu sendiri, bukan selalu berarti tunggal, sendiri atau only ya kalau bahasa Inggrisnya, satu-satunya. Tidak selalu itu. Nah saudara, jadi waktu Alkitab bicara tentang Allah itu esa, memang Alkitab menjelaskan bahwa Allah itu hanya satu-satunya di antara banyak Allah, dewa-dewa yang disembah oleh bangsa-bangsa di sekitar bangsa Israel pada saat itu. Hanya dia satu-satunya. Tetapi Alkitab berbicara lebih dalam, hanya sekedar dia satu-satunya. Alkitab bukan hanya bicara tentang number atau bilangan satu, tetapi jelas ada makna yang lebih dalam. Nah saudara, untuk memahami Allah itu satu, saya mau memperkenalkan saudara dengan satu pengajaran yang namanya doktrin kesederhanaan Allah. Divine Simplicity. Nah, aduh apa ini doa ajaran baru kah? Ya, apa lagi ajaran ini Nita ini ya, ajaran baru. Saudara tidak. Ini adalah pengajaran yang sebenarnya sudah sangat kuno. Ya, dicetuskan oleh Agustinus itu sudah tahun 300-an. Ya, dan itu sudah ajaran yang sudah sangat lama. Saudara, saya mau memberi catatan bahwa ketika mengatakan Tuhan itu sederhana atau kesederhanaan Tuhan atau Allah, itu tidak berarti Tuhan itu gampang, ya.
Saya kasih bold ya saudara, highlight ya. Bukan berarti Tuhan itu gampang. Karena tidak mungkin Tuhan itu gampang. Dia itu tidak terbatas, dia itu sangat besar. Kita ini orang berdosa, kita sangat terbatas. Kita tidak mungkin menganggap Tuhan itu gampang. Dan tidak mungkin kita bisa memahami Tuhan secara sempurna. Nah karena itu saudara, kita perlu mengerti apa maksudnya divine simplicity atau kesederhanaan Allah. Nah saudara, sebelum saya menjelaskan doktrin kesederhanaan Allah ini, saya mau menjelaskan dulu satu kata ya supaya kita akrab, kita mengerti apa ini, yaitu esensi, hakikat. Apa itu esensi? Apa itu hakikat? Yaitu sifat dasar dari sesuatu yang membuatnya menjadi apa adanya dia. Nah ini kalau definisi itu kadang susah, saya kasih contoh saja ya. Yang warna merah ini apa Bapak Ibu? Hah? Apa ini? Sofa. Sofa ya, iya. Sofa. Kenapa kita bilang sofa? Walaupun bentuknya mobil. Kenapa? Karena dia punya esensi sofa. Itu maksudnya. Jadi ada tempat duduknya, ada standarnya. Jadi walaupun dia bentuknya bagaimana, saudara kalau bisa googlingnya, bentuk-bentuk unik sofa itu banyak macam. Ada bentuk kamera, ada bentuk apa. Tapi kita tidak bilang ini mobil. Kita bilang ini sofa. Itu artinya esensi benda itu sofa. Contoh sebelahnya apa itu Bapak Ibu? Lampu. Walaupun bentuknya mirip buku. Jadi benda itu esensinya lampu. Kenapa? Karena dia mempunyai ciri-ciri yang menunjukkan dia lampu. Ada penerangannya, ya, ada punya ciri-cirinya lampu. Saudara, jadi waktu saya bilang esensi Allah, artinya bahwa Allah itu mempunyai atribut-atribut yang kita baca nih, sifat-sifat yang membuat kita menyebut dia adalah Allah. Nah, contoh lain ini, kenapa kita bilang ini air minum? Karena dia punya esensi air minum, bukan Pertamax. Salah ya saudara ya. Ya, jadi saudara, jadi setiap benda waktu kita melihat ciri-ciri yang menunjukkan itu ciri khasnya. Dan itu adalah dia, itu artinya esensi. Jadi waktu kita bilang esensi Allah, jadi sifat-sifat Allah yang membuat Allah itu disebut Allah. Allah itu maha kuasa, maha besar, maha tahu, maha adil, maha kuasa, maha kudus, semua kita sebutkan sifat-sifatnya, itu artinya esensi Allah. Bisa paham ya Bapak Ibu ya? Jadi itu artinya esensi, itu artinya sifat. Nah, hakikat. Jadi saudara, kembali ke doktrin kesederhanaan Allah ini. Nah Bapak Ibu, memang kata yang tepat untuk menjelaskan tentang Allah itu sederhana, tidak bisa ditemukan kata yang tepat. Sehingga akhirnya diputuskanlah menggunakan kata sederhana atau simple, simplicity. Ya, jadi kita jangan membayangkan Allah itu gampang, bukan sederhana itu. Lalu apa artinya Allah itu sederhana? Nah ini menggambarkan kualitas esensi Allah yang sederhana. Apa maksudnya kualitas esensi Allah yang sederhana itu? Satu, Tuhan atau Allah tidak punya bagian-bagian. Ini dia. Ini artinya yang sederhana. Tuhan atau hakikat Allah itu tidak bisa dibagi-bagi. Karena Allah itu roh. Dia tidak memiliki tubuh fisik. Nah, kenapa Yesus tidak punya tubuh manusia? Itu bicara yang lain, itu inkarnasi saudara ya, nanti bagian lain baru kita bicara. Tapi kalau pada esensinya Allah itu roh, dia tidak punya bagian-bagian. Saudara, semua makhluk ciptaan Tuhan di dunia ini semuanya itu punya bentuk fisik, betul ya? Makhluk hidup. Nah kita ini saja punya bagian-bagian. Ada tangan, ada kaki, ada pada telinga. Saudara permisi ya, kalaupun misalnya satu waktu karena satu dan lain hal kecelakaan atau apa tangan kita harus diamputasi, kita masih bisa hidup saudara? Masih bisa. Telinga kita lepas, masih bisa hidup? Bisa. Gigi lepas, bisa hidup? Bisa. Ya kalau jantung mungkin susah ya. Nah saudara, artinya apa? Kenapa kita bisa hidup? Karena kita punya bagian-bagian. Bisa paham ya? Nah Tuhan tidak punya itu. Bagian-bagian itu di dalam diri pribadi Tuhan itu, esensi Tuhan itu tidak bisa dibagi-bagi. Nah nanti saya jelaskan lebih detail ketika bicara tentang atributnya saudara. Yang kedua, Allah juga bukan merupakan satu gabungan. Kalau kita lihat mobil,
Mobil itu punya bagian-bagian. Yang mana ada duluan, saudara? Mobilnya ada dulu atau bagian-bagiannya ada dulu? Yang mana ada dulu, saudara? Bagiannya dulu kan? Bagiannya dulu ada, baru dirakit, jadi mobil. Nah, Allah itu enggak begitu. Jadi Allah itu bukan gabungan sifat-sifat, oh ada Maha Kuasa, Maha Adil, Maha Kudus, itu digabung semua baru jadi Allah. Bukan. Nah, ini saya bicara dari bukannya dulu. Saudara ya, jadi esensi Allah itu tidak bisa dibagi-bagi, tidak bisa dipisah-pisah, bukan gabungan. Itu artinya divine simplicity. Nah, ini lebih mengerti, saudara, kita lihat hubungannya dengan atribut-atribut Allah. Nah, saudara, kebenaran ini menolong kita untuk mengerti bahwa atribut-atribut Allah itu adalah satu kesatuan. Setara, saling berhubungan, dan tidak terbagi-bagi. Tidak mungkin terpisah. Saudara, kalau kita mengerti atribut Tuhan itu terpisah-pisah, maka kita akan menyembah banyak Allah. Kudus sendiri, adil sendiri, kasih sendiri. Kalau kita bilang ini terpisah-pisah, kita akan menyembah banyak Allah. Tetapi tidak. Di dalam pengertian Allah itu satu, sifat-sifat Allah itu tidak terbagi-bagi, tidak bisa dipisahkan, kemudian tidak saling berkontradiksi. Nah, saudara, frase ini bisa menolong kita. Bisa dibedakan, tetapi tidak bisa dipisahkan. Sama-sama. Bisa dibedakan, tetapi tidak bisa dipisahkan. Saudara, ingat ini saja. Ya, apa artinya Allah itu satu? Bahwa sifat-sifat Allah itu bisa dibedakan, berbeda, tetapi tidak bisa dipisahkan. Nah, saudara, kadang-kadang begini, saudara pernah enggak ya mendengar pertanyaan ini, sebenarnya pertanyaan menjebak. Bisa tidak Tuhan menciptakan batu yang sangat besar, sangat berat, yang dia sendiri tidak bisa angkat? Ulang ya. Apakah Tuhan bisa menciptakan batu yang sangat besar, sangat berat, yang dia sendiri tidak bisa angkat? Bisa enggak, saudara? Kalau kita bilang bisa, berarti dia tidak maha kuasa karena dia tidak bisa angkat itu batunya. Kalau kita bilang tidak bisa, wah berarti dia tidak bisa menciptakan, dia kan maha kuasa. Nah, jadi saudara, ini dua pernyataan yang bertolak belakang. Sifat Allah itu tidak ada yang bertolak belakang. Bisa paham ya, saudara ya? Jadi seperti begini sajalah. Bisakah kita menggambar lingkaran yang bentuknya segitiga? Ini sudah salah, saudara ya. Jadi tidak bisa karena esensi lingkaran beda dengan esensi segitiga. Nah, jadi ini artinya Bapak Ibu, bahwa melalui kebenaran ini kita mengerti Allah itu satu. Dalam pengertian sifat-sifat atau atribut-atributnya itu sempurna, setara, dan tidak bisa dipisahkan. Saudara, kalau kita mau jejerkan atribut-atribut Allah itu banyak sekali, saudara ya. Dalam seri ini kita cuma belajar beberapa, tidak banyak. Jadi ini saya ambil saja dari Google, saudara bisa lihat di sini. Saudara, jadi waktu kita bicara tentang Allah itu kasih, kita nggak bisa lepas dengan sifat Allah yang lain. Bahwa Allah kasih, di dalam kasihnya ada apa? Ada kebenaran, ada keadilan, ada pengetahuannya, ada hikmatnya, ada maha kuasanya. Semuanya ini berkaitan, tidak bisa berdiri sendiri. Jadi waktu kita juga bicara bahwa Allah itu adil, jangan lupa di dalam keadilannya ada kasihnya, ada kuasanya. Saudara bisa paham ya? Jadi ini maksudnya Allah itu satu. Saudara, jujur ya, kita itu kalau bicara tentang sifat Allah, kita paling suka sifat Allah yang mana, Bapak Ibu? Paling suka yang mana? Kasih, pasti ya. Allah itu kasih, Allah itu mengampuni, itu paling kita suka. Nah, tetapi begini, pengertian kita tentang Allah itu kasih, terkadang itu tidak komplit. Karena pikiran kita Allah itu kasih adalah Allah itu seperti kakek yang mengasihi cucunya. Nah, saya tahu ya, opa-oma yang sudah punya cucu, betul kan memang lebih sayang cucu daripada anak. Ya, kalau anak dulu salah sedikit, wah langsung dipukul. Tapi kalau cucu, nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Nah, pengertian kita Allah mengasihi itu seperti itu. Bahwa walaupun kita salah, cucu itu kasih tumpah beras, cucu itu banting barang, oh tidak apa-apa. Kadang-kadang pengertian kita Allah itu seperti itu. Allah itu mengasihi, tapi kita lupa bahwa Allah itu juga adalah Allah yang
kudus. Allah itu juga adalah Allah yang adil. Allah juga adalah Allah yang benar. Jadi pemikiran kita itu begitu sempit. Saudara, karena itu satu-satunya hal yang tidak bisa dilakukan oleh Allah adalah menyangkali sifat-sifatnya. Sekali lagi ya, satu-satunya yang tidak bisa dilakukan oleh Allah, yaitu dia tidak bisa menyangkali sifat-sifatnya. Dia tidak bisa menyangkali dirinya. Jadi saudara, waktu kita bicara tentang Allah, Allah adalah kasih, bukan hanya sekedar dia memiliki kasih. Tetapi Allah adalah kasih, dan kasihnya itu adalah kasih yang berdaulat, kasih yang agung, kasih yang kudus, kasih yang adil, kasih yang maha agung, kasih yang maha besar. Dan saudara bisa kaitkan semua sifat-sifat Allah di sana. Jadi kasih Allah tidak akan lepas dengan keadilannya dan semua sifatnya. Allah yang adil juga tidak bisa lepas dari sifat-sifat yang lainnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu, kenapa kita harus memahami akan hal ini? Karena kita harus mengerti bahwa semua atribut Allah ini walaupun berbeda tidak bisa dipisahkan. Jadi saudara nanti kalau lihat dalam minggu-minggu selanjutnya waktu bicara tentang Allah itu adil, Allah itu benar, Allah itu kasih, pasti akan berkaitan dengan sifat-sifat yang lain. Betul ya? Karena tidak bisa dipisah-pisahkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi pemahaman ini menolong kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan begini. Kalau Tuhan mengasihi, kenapa dia ciptakan neraka? Kan sering biasa gitu kan orang tanya. Kalau Tuhan mengasihi, kenapa dia tidak ampuni saja semua orang? Untuk apa dia capek-capek datang ke dalam dunia berkorban mati di kayu salib? Ampuni saja. Sudah bisa jawab saudara? Karena kasih Allah tidak bisa terpisah dengan keadilannya, kekudusannya, kedaulatannya, semua sifat-sifatnya. Oh, kenapa Allah itu adil? Kenapa dia tidak langsung hukum saja ini orang-orang berdosa? Bikin kebijakan, bikin kita bingung. Saya bilang lagi ya saudara ya. Nah saudara, beneran ini Tuhan mau langsung hukum orang yang berdosa? Mati semua kita ini. Jadi waktu Allah menerapkan keadilannya pun, keadilannya adalah keadilan yang mengasihi. Keadilan yang benar, keadilan yang berdaulat. Bukan seperti orang yang melampiaskan murkanya sembarangan. Tidak. Nah saudara yang dikasih Tuhan, karena itu ini menolong kita memahami semua atribut Allah. Memang bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan. Nah saudara bicara tentang Allah itu satu, tidak bisa tidak. Kita juga harus bicara tentang Allah Tritunggal. Ya, Allah Tritunggal. Bagaimana divine simplicity ini menolong kita mengerti Allah Tritunggal? Ini dia. Yaitu bahwa Allah Tritunggal itu satu hakikat, tiga pribadi. Nah, di sini saudara. Jadi ketiga pribadi dalam Allah Tritunggal itu tidak terdiri dari bagian-bagian. Bukan gabungan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus terus bilang, yuk ngumpul yuk kita jadi Allah. Bukan saudara. Bukan ya. Jadi Allah Tritunggal itu tidak terpisah. Allah Tritunggal itu bukan merupakan bagian atau tiga bagian yang berkumpul rame-rame jadi Allah. Jadi Bapa itu bukan sepertiga Allah. Anak itu bukan sepertiga Allah. Roh Kudus bukan sepertiga Allah. Bukan. Bapa sepenuhnya memiliki atribut yang ada di dalam diri Allah. Anak memiliki seluruh atribut dalam diri Allah secara sempurna. Roh Kudus juga memiliki atribut secara keseluruhan, secara sempurna di dalam diri Allah. Jadi saudara, ketiga pribadi ini berbeda. Ingat saudara ya, bukan sama, tidak sama. Bapa, Putra, Roh Kudus itu berbeda. Tetapi tiga pribadi ini memiliki semua atribut Allah secara sempurna, setara, tidak bisa dipisahkan. Karena kuncinya ini sekali lagi, sama-sama. Bisa dibedakan, tetapi tidak bisa dipisahkan. Saudara, inilah yang membuat doktrin Allah Tritunggal itu bukan politeisme. Ini pengertian ini yang membuat doktrin Allah Tritunggal itu bukan kita sembah tiga Allah atau triteisme, bukan. Kita menyembah satu Allah yang satu dalam esensinya, yang simple, yang tidak terpisah-pisah, bukan gabungan Bapa, Putra, Roh Kudus, tetapi Allah yang satu itu menyatakan diri di dalam tiga pribadi. Nah, orang yang mengatakan Tritunggal itu politeisme atau menyembah tiga Allah itu adalah orang yang tidak mengerti apa-apa tentang kekristenan. Nah, saudara, demikian juga orang yang waras,
orang yang betul-betul baca Alkitab, waktu dia baca Alkitab, dia tidak mungkin menyimpulkan Bapa dengan Yesus itu sama. Atau Yesus dengan Roh Kudus itu sama. Saudara, saya pernah bilang ya, ajaran sesat tentang Tritunggal, masih ingat namanya? Oneness atau Sabellianisme. Yang percaya Bapa, Putra, Roh Kudus itu satu, sama. Jadi waktu perjanjian lama dia adalah Bapa. Terus waktu datang ke dalam dunia, Bapa itu berubah jadi Yesus. Lalu kemudian sudah naik, turun lagi Pentakosta, Yesus itu berubah lagi jadi Roh Kudus. Jadi satu pribadi saja, cuma ganti-ganti perannya. Saudara, ini ajaran sesat. Sudah dikutuk oleh gereja. Nah, saudara, tidak seperti itu. Jadi saudara, ketika kita belajar tentang divine simplicity ini, kita mengerti bahwa bukan hanya menjelaskan tentang bagaimana hakikat Allah yang esa itu, tetapi juga meletakkan dasar yang kokoh tentang pemahaman Allah Tritunggal. Jadi saudara, begini, walaupun Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah 3 pribadi yang berbeda, bukan 3 Allah. Ingat ya Bapak Ibu ya, jadi saya harap sekali jemaat bisa menjelaskan Allah Tritunggal kepada orang lain waktu bertanya dengan konsep ini. Kenapa bukan 3 Allah? Karena Bapa, Anak, dan Roh Kudus memiliki hakikat yang sama, setara, tidak terbagi, tidak terpisah, dimiliki secara bersamaan pada saat yang sama. Nah, saudara, itulah sebabnya kalau bicara tentang Bapa punya kehendak, ini salah satu kutipan dalam pengakuan iman Athanasius ya. Bapa punya kehendak, Anak punya kehendak, Roh Kudus punya kehendak, tetapi bukan 3 kehendak, tetapi 1 kehendak. Makanya kehendak Bapa tidak mungkin bertentangan dengan kehendak Anak, tidak mungkin bertentangan dengan kehendak Roh Kudus. Nah, saudara, saya mungkin ya, Pendeta Alex, Pendeta Yosef, kami itu pribadi yang berbeda. Tetapi kenapa kami punya kehendak bisa bertentangan, tidak bisa sama-sama? Karena esensi kami itu tidak sama. Nah, itu yang membedakan dengan Allah Tritunggal. Allah Tritunggal 3 pribadi, tapi esensinya sama. Bapa kekal, Anak kekal, Roh Kudus kekal, tetapi bukan 3 yang kekal, 1 yang kekal. Nah, saudara, itulah sebabnya kalau mungkin kita tanya ya, jadi kalau saya berdoa itu kepada siapa? Kepada siapa saya berdoa? Bapa atau Anak atau Roh Kudus? Kepada siapa Bapak Ibu? Nah, divine simplicity ini menolong kita untuk mengerti. Bahkan ketika saya berdoa kepada Bapa, itu sudah sama dengan saya berdoa kepada Allah. Tidak perlu bilang, oh belum komplit, saya belum sebut berdoa sama Yesus, saya belum berdoa sama Roh Kudus, belum komplit ini. Tidak, saudara. Jadi waktu kita pun berdoa kepada Yesus, entah kepada Roh Kudus, ketiga pribadi ini walaupun kita sebut salah satunya saja, ya dari 3 pribadi ini kita sudah berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena setiap pribadi komplit, sempurna dalam hakikatnya. Mudah-mudahan bisa paham Bapak Ibu ya. Sudah panas mi otak tak? Sudah panas? Saudara, memang ya, saya bilang memang. Karena bicara tentang Allah memang tidak simple. Ini bicara doktrin simplicity atau doktrin kesederhanaan kok tidak sederhana ya. Memang Bapak Ibu. Karena di dalam dunia ini tidak ada yang bisa menjelaskan bagaimana ini kesatuan hakikat Allah. Tidak ada contohnya. Karena kita semua terdiri dari bagian-bagian. Jadi saudara, dengan pemahaman divine simplicity ini, kita jangan lagi membayangkan sifat Allah itu seperti kita berjejerin buah. Ada nanas, ada apalagi mangga, pepaya, pisang, jambu. Jadi lagu ya, pepaya, mangga, pisang, jambu. Ya, dijejerin satu-satu. Jadi saya mau makan apa, kita tinggal pilih. Tidak. Kenapa? Nanas bisa ada tanpa mangga. Mangga bisa ada tanpa durian. Nah, sifat Allah tidak begitu. Sifat Allah tidak bisa terpisahkan. Kalau kita memahami begitu, berarti kita memahami kita punya banyak Allah. Atau kita pikir yang paling gampang nih, ya sudahlah, mangga, pisang, jambu, kita blender, kasih satu. Ya, kasih satu dioplos saja, ya jadi rasa lain, buah yang lain. Saudara, tidak bisa juga. Karena sifat-sifat Allah, setiap sifat Allah itu berbeda. Pribadi Allah Tritunggal itu berbeda, nggak bisa di blender, nggak bisa disatukan. Nah, jadi pemahaman yang menolong kita adalah bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan. Nah, saudara,
Bagaimana menyimpulkan Allah itu satu? Dalam buku yang ditulis oleh Matthew Barrett, yang di dalam buku berjudul Simplicity Trinity. Saya baca ini pelan-pelan saudara ya. Ini bacanya cukup panjang tapi saya baca pelan-pelan. Saya berharap saudara mengikutinya. Dia tulis begini, mengaku Allah itu satu, dimengerti bahwa Allah itu bukan satu pribadi. Ini harus ingat sekali Bapak Ibu, Allah itu bukan satu pribadi. Mengaku Allah itu satu seringkali dimengerti sekedar bahwa Allah itu esa atau satu. Tentu saja itu benar. Tetapi ada kebenaran yang lebih daripada sekedar mengatakan Allah itu satu. Mengaku dan percaya bahwa Allah itu satu adalah pengakuan bahwa Allah itu satu dalam hakikatnya. Dia adalah Allah yang tidak terdiri dari bagian-bagian. Dia adalah Allah tanpa bagian-bagian dan bukan gabungan dari bagian-bagian. Esensinya dan atributnya tidak terpisah. Ya, jadi esensi Allah adalah atribut-atribut Allah. Atribut-atribut Allah adalah esensinya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jadi kalau ditanya apakah agama Kristen punya Allah yang sama dengan agama lain? Saudara saya bisa jawab? Sama atau tidak saudara? Sama? Tidak. Tidak. Karena doktrin Allah Tritunggal, Allah yang esa di dalam esensinya ini hanya ada di dalam kekristenan. Agama lain tidak mengajarkan itu. Agama lain mengajarkan kalau bukan Allah itu satu, sendiri, satu pribadi, Allah itu banyak. Hanya kekristenan mengajarkan tentang kebenaran Allah Tritunggal. Nah saudara, jadi bagaimana kita bisa mengenal Allah? Ya, melalui kita mengenal esensinya. Bagaimana mengenal esensinya? Yaitu melalui mengenal atribut-atributnya, sifat-sifat Allah. Saudara, karena itu saya terus mengingatkan Bapak Ibu jemaat, buka hati, buka otak kita ya, buka seluruh hidup kita untuk mengerti tentang Allah itu. Karena kita bisa mengenal seseorang itu dari sifat-sifatnya. Ya, waktu kita lihat kesehariannya, cara dia berpakaian, cara dia bicara, cara dia berperilaku, kita tahu oh ini orangnya tertutup, ini orangnya ekstrovert, oh ini orangnya pemalas, oh ini orangnya rajin. Dari mana saudara? Dari yang kelihatan ini sifat-sifatnya. Nah, begitulah kita juga cara mengenal Allah. Saudara sekalian saya promosikan ya, mulai akhir Juli kita sudah buka kelas pembinaan. Dan di situ kita akan lebih banyak belajar lebih dalam tentang pemahaman ajaran-ajaran Kristen yang paling dasar. Doktrin yang paling dasar. Apa yang membuat ajaran itu sesat? Apa yang membuat? Nah ini saudara akan kita belajar semua. Ikut ya saudara Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu sekarang pertanyaannya. Apa relevansinya? Hari ini kok saya rasanya dengar ini firman Tuhan bikin sakit kepalaku ya. Sudah sakit kepala di rumah lagi banyak masalah, habis berantem lagi, datang sini, bikin sakit kepala. Oke, apa aplikasinya? Saya minta ini ya, apa relevansinya? Apa saya perlu ini belajar doktrin yang tidak simpel ini, yang susah ini? Apa perlu saya lebih banyak belajar ini? Lalu apa hubungannya dengan hidup saya? Kok rasanya ini tidak terlalu menghibur begitu ya? Saya lebih suka belajar Allah itu yang mengasihi, Allah itu yang membuka jalan keluar bagi masalahku. Oh Allah yang menyembuhkan saya. Saudara kita kok rasanya lebih senang dengar itu daripada bicara tentang Allah yang bikin sakit kepala ya, yang bikin tidak enak ini. Apalagi kalau bicara tentang Allah yang murka, Allah yang adil, Allah yang kudus. Aduh saya takut, jiwaku tertekan. Jangan membicara itu saudara ya. Saudara bisa dipahami. Kita memang lebih suka mendengar Allah yang mengasihi, menolong, Allah yang menghibur di kala kesulitan. Dan memang khotbah seperti ini terlihat lebih relevan. Betul enggak Bapak Ibu ya? Rasanya kalau kita dengar gitu, wah kita pulang itu dapat penghiburan. Tetapi Bapak Ibu sebelum kita berpikir tentang relevansinya, apa hubungannya dengan kehidupan saya mau kasih tahu ini. Hati-hati dengan pemikiran liberalisme. Apa itu liberalisme? Itu pemikiran yang mau keluar dari aturan-aturan rohani, aturan-aturan agama. Nah, saudara ini adalah bapak teologi liberal. Ya, ini namanya susah sekali ya. Sebut saja namanya Schleiermacher. Apa yang dia bilang? Dia bilang begini. Oh, yang paling penting dari kekristenan itu bukan doktrin Allah, melainkan kesadaran diri akan perasaan kebergantungan mutlak kepada Allah. Yesus itu bukan Tuhan.
Dia itu hanya contoh teladan yang paling sempurna. Bagaimana kita harus bergantung kepada Allah secara mutlak. Tidak ada gunanya bicara tentang doktrin Allah ataupun Allah Tritunggal. Itu hanya spekulasi, dia bilang begitu ya. Tidak ada hubungannya dengan hidup saya, tidak ada hubungannya dengan dunia ini. Seandainya pun doktrin Allah Tritunggal itu salah, itu tidak pengaruh apa-apa terhadap kekristenan. Silakan enggak saudara? Saudara, padahal denyut jantung kekristenan itu berada pada Allah Tritunggal. Allah kita. Kalau Allah Tritunggal disingkirkan, kekristenan itu mati. Saudara, inilah yang menggejala di banyak sekali orang-orang Kristen, dan saya harus bilang, saya maaf kata. Banyak orang Kristen yang berpikir adalah yang penting saya tidak peduli bagaimana Tuhan itu. Toh bagaimana saya percaya kepada Dia, saya mengasihi Dia, itu jauh lebih penting. Mau Tuhan bagaimana, kamu mau 1 atau 3 tapi 1. Pokoknya saya cinta Tuhan itu apa adanya saja. Ya, saya mengasihi Tuhan apa adanya, tidak peduli bagaimana Dia. Karena yang paling penting bagi saya adalah bagaimana saya harus sungguh-sungguh berserah. Bagaimana saya harus tetap taat, menjalankan perintah Tuhan. Bagaimana saya tulus beriman kepadanya sampai keluar pernyataan, no creed but Christ. Tidak perlu pengakuan iman, yang penting Kristus. Wah, cilaka ini saudara. Saudara, semangat ini dari mana? Semangat ini datang dari liberalisme. Ya inilah, selain marker ini memberikan racun yang sangat berbahaya yang sudah melanda banyak orang Kristen. Akhirnya orang Kristen tidak suka belajar tentang Tuhannya. Dia tidak suka dengar tentang Tuhannya. Dia kalaupun mau belajar tentang Tuhan, dia mau Tuhan yang mengasihi dia. Tuhan yang menolong dia. Tuhan yang mengampuni. Tuhan yang baik-baik saja. Tapi kalau bicara atau dengar Tuhan yang adil, Tuhan yang murka, enggak dengar, itu menekan batin saya, jangan mendengar itu. Inilah orang Kristen. Dan semangat itu adalah semangat dari liberalisme. Semua tentang saya, yang penting adalah saya, apa yang saya dapat. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jangan salah paham. Saya tidak bermaksud bahwa khotbah-khotbah tentang Tuhan baik, Tuhan menolong, Tuhan mengasihi itu salah. Bukan Bapak Ibu, bukan. Saya juga tidak mengatakan bahwa tidak penting itu hidup berbuat baik. Tidak penting itu bagaimana kita mengasihi Tuhan dengan tulus. Bukan Bapak Ibu, bukan maksud saya itu. Saya kembali kepada 3 komponen yang harus kita bertumbuh bersama-sama. Saudara masih ingat enggak ya? Orto itu. Bukan ortopedi saudara ya. Ortodoksi, ortopraksi, ortopati. Pemahaman yang benar, hidup yang benar, hati yang benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, akhirnya kita mengerti kenapa orang Kristen itu baik. Karena kita mengerti Allah kita. Allah kita adalah Allah yang baik. Sehingga Dia mengaruniakan kebaikannya, kasih-Nya kepada kita yang berdosa. Dan itulah yang mendorong saya untuk melakukan kebaikan, melakukan kasih. Orang Kristen mengerti kenapa dia jangan berdosa. Bukan karena dia takut hukuman, bukan karena dia mau menjaga nama baiknya. Tapi dia mengerti bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang kudus. Allah yang kudus itu yang akhirnya dia lihat karena dia kudus, saya juga harus kudus. Dan saya harus hidup sesuai dengan jalannya. Jadi saudara lihat, pandangan kita bukan kepada diri kita sendiri. Tapi kepada Allah. Allah. Kenapa? Karena kalau pandangan kita tidak kepada Allah, saudara gampang sekali kita langsung lihat kepada diri kita sendiri. Waktu orang tepuk tangan dengan hasil karya kita. Bagus. Apa saudara? Kita gampang bilang, hebatku. Mengalih kepada diri kita sendiri. Kalau kita tidak lihat Allah. Kita tidak lihat Tuhan Allah Tritunggal. Kalau orang tidak menghargai hasil karya kita. Orang mencibir kita. Orang tidak memberikan tepuk tangan. Tidak memberikan pujian. Bahkan tidak menganggap apa-apa hasil karya kita. Kalau kita tidak lihat kepada Allah Tritunggal. Apa yang kita pikirkan? Jatuh. Mundur kalau begitu. Jangan misalnya mengecewakan. Saudara, itulah sebabnya kenapa kita harus memandang kepada Allah kita. Karena mudah sekali kita beralih dari Allah Tritunggal itu. Saudara, jadi pertanyaannya, apakah memang benar doktrin Allah atau bicara tentang sifat-sifat Allah itu tidak ada hubungannya dengan kehidupanku? Jelas tidak benar. Ada. Dan pasti ada. 2 saya kasih saudara di sini. Yang pertama, ketika kita bicara tentang Allah,
Itu mengingatkan kita bahwa Allah adalah pencipta kita. Bahwa kalau kita ada sekarang ini karena kita diciptakan oleh Allah yang esa, Allah Tritunggal yang esa, Allah yang sempurna, tidak ada ciptaan lain di dunia ini. Semua yang ada di lingkungan kita, ekosistem kita yang membuat kita hidup, kita bersama keluarga, bersama teman-teman, dan semua yang kita punya ini adalah dari Allah, pemberian Allah. Saudara, jadi relevansinya ini adalah bahwa kita mengerti bahwa ketika saya mengerti tentang Allah, bukan hanya sekedar Allah itu memberikan saya nasi waktu saya lapar, oh Allah itu memberikan saya kesembuhan waktu saya sakit, oh Allah itu membuka jalan keluar bagi saya waktu masalah. Saudara, bukan hanya itu. Tetapi ketika kita belajar tentang atribut Allah, itu menolong kita untuk mengingatkan kita bahwa kita adalah ciptaan yang terbatas. Kita harus tunduk kepada pencipta kita. Jangan bertindak seperti pencipta. Jangan merasa diri punya segalanya, merasa sombong, merendahkan orang lain, dan merasa punya apa yang kita inginkan kita dapat semua. Saudara, itu ada tindakan seperti pencipta. Saudara, ketika kita belajar tentang Allah, kita ingat kita punya pencipta yang sempurna, yang kepadanya kita harus tunduk dan taat. Saudara, yang kedua, apa relevansinya? Allah adalah penyelamat yang sejati. Nah, Bapak Ibu, cerita Alkitab itu cerita apa? Cerita penyelamatan. Karya keselamatan yang dikerjakan oleh Allah Tritunggal. Itu menjadi topik paling utama, paling fundamental di dalam Alkitab. Jadi bukan pembebasan manusia dari masalah, bukan pembebasan manusia dari sakit penyakit, bukan pembebasan manusia dari masalah keuangan, masalah sosial, masalah politik, bukan. Tapi pembebasan atas dosa. Dan itulah yang dikerjakan oleh Allah Tritunggal, Bapa, Putra, Roh Kudus. Nah, saudara, doktrin divine simplicity ini menolong kita untuk mengerti bahwa karya keselamatan itu dikerjakan oleh Allah Tritunggal. Bukan hanya Yesus, bukan. Tapi Allah Tritunggal. Saudara bisa baca Efesus 1 ayat 4-14 ini. Ini jelaskan bagaimana Bapa merencanakan keselamatan kita di dalam Yesus. Sejak dunia belum dijadikan, sebelum semuanya ada, Bapa sudah merencanakan. Lalu apa yang sudah direncanakan Bapa itu digenapi oleh Yesus. Bapa mengutus Yesus datang ke dalam dunia ini. Dia yang berkorban, dia yang mati di kayu salib. Dan dia yang bangkit, mengampuni segala dosa kita, menanggung hukuman kita. Itulah yang dilakukan oleh Yesus. Dan Tuhan Yesuslah yang memperkenalkan Allah Tritunggal ini dengan lebih jelas. Yohanes 1 ayat 18 bilang, tidak seorang pun pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Yesus yang memperkenalkan kita lebih jelas tentang Allah itu siapa. Allah Tritunggal itu siapa. Nah, saudara, kemudian Roh Kudus yang memateraikan menjadi jaminan keselamatan kita. Saudara bisa percaya Yesus ini kenapa? Karena Roh Kudus yang melahirbarukan kita, membuka pikiran kita, membuka mata kita terhadap dosa-dosa kita. Saudara yang dikasih Tuhan, Roh Kudus itulah yang menjadi jaminan bagi kita. Inilah yang kalau kita lihat ya, relevansi Allah Tritunggal dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, belakangan ini rame ya hashtag ini. Kabur aja dulu. Ada yang sudah mau kabur? Indonesia gelap. Dan mungkin banyak hal yang kita pikir, aduh banyak sekali masalah bertubi-tubi. Kita mungkin bertanya, Tuhan, apakah Engkau sudah kehilangan kendali? Kenapa kacau sekali ini dunia? Sini perang, sini masalah ini. Oh saudara, kalau diceritakan semua ini, aduh ini kok rasanya sudah Tuhan itu sudah out of control begitu ya. Tuhan sudah hektik begitu. Aduh Tuhan ini hektik, aduh bagaimana ini. Saudara, apa yang saudara bisa dapatkan ketika saudara mengerti bahwa Allah itu satu di dalam segala kesempurnaannya. Maka kita bisa melihat sebenarnya bahwa Indonesia memang gelap. Tapi bukan hanya Indonesia yang gelap. Seluruh dunia ini gelap. Gelap bukan karena masalah ekonomi, bukan karena masalah politik, bukan masalah sosial, tapi gelap karena dosa. Tetapi Allah di dalam segala kesempurnaan sifatnya, yang satu, yang tidak terpisah-pisah, yang satu esensi itu sempurna. Dia masih peduli.
Dia masih peduli dengan dunia ini yang tidak punya harapan. Bapa mengutus anaknya. Dan dia selesaikan masalah terbesar itu. Dosa. Nah, saudara saya yang sudah menerima anugerah itu melalui karya Roh Kudus. Saudara, bukankah itu yang paling menghibur dalam hidup kita? Kebenaran ini yang paling menghibur dan menjadi kekuatan terbesar dalam hidup kita saat ini. Dan menjadi pengharapan bagi kehidupan kita yang akan datang. Apalagi yang kita cari selain kita berpegang di dalam Tuhan. Saudara, di dalam dunia yang berdosa ini, penderitaan, kematian, kejahatan itu hal yang pasti. Pasti. Tidak bisa kita hindari, tidak bisa. Karena dunia ini sudah berdosa. Tapi apa yang harus kita lihat? Kehadiran Tuhan. Di dalam segala kesempurnaan sifatnya, Tuhan hadir di tengah-tengah dunia berdosa ini. Memberikan harapan yang tidak akan pernah diberikan oleh dunia ini. Dan itulah saudara sudah terima. Anugerah keselamatan. Itu yang paling indah saudara. Masalah bisa banyak sekali, bertubi-tubi. Saudara, kalau mau dicerita semua kita punya masalah. Tapi apa yang membuat kita tetap berjalan bersama dengan Tuhan? Yaitu kita percaya bahwa Allah yang kita percaya dan kita imani adalah Allah yang sempurna. Dengan semua atributnya, dengan semua sifatnya yang tidak terpisahkan. Dia adalah Allah yang satu. Maka kita bisa mengimani bahwa Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang tidak pernah salah. Wow saudara, Tuhan yang kita percaya Tuhan yang tidak pernah salah. Mungkin kita bilang, Tuhan kok PHP Tuhan, oh Tuhan kenapa saya hektik sekali, Tuhan kenapa begini. Tenang, Tuhan tidak pernah salah. Kita yang terbatas memahami apa yang Tuhan sudah kerjakan. Tapi saudara, penghiburan kekuatan hari ini saudara dengarkan. Saudara, itulah sebabnya kenapa terus menerus kita harus belajar tentang Tuhan kita. Kenapa terus menerus kita harus mengenal tentang Dia. Supaya kita memiliki pemahaman yang benar siapa Tuhan kita. Saudara, kalau saat ini mungkin saudara belum menemukan jawaban di dalam pergumulan kita, di dalam masalah kita, percayalah, hati Tuhan tetap ada untuk saudara dan saya. Percayalah dengan segala kesempurnaannya, Dia tetap pegang kendali. Amin saudara. Dia tetap pegang kendali. Jangan khawatir. Itu menjadi penghiburan terbesar bagi kita. Memberi rasa aman, memberi kekuatan untuk kita tetap melangkah dalam iman kepada Allah Tritunggal. Mari kita berdoa bersama.